Saya diberi tugas untuk melayani teman-teman yang terkena COVID di kota Solo. Namun bagaimana dengan mama saya yang ada di Semarang? Kakak saya kebetulan ada 2 di Semarang juga semuanya kena COVID. Tapi kakak saya bisa lebih mandiri, lebih bisa menjaga diri. Nah, yang saya bingungkan adalah mama saya. Ketika saya mengutarakan ini kepada teman yang di Semarang, Tuhan itu kirimkan orang-orang baik. Artinya apa? Mama saya juga ditilihi, disediani makanan, karena kan tidak bisa keluar ya, isolasi mandiri, dikirimi makanan, telur, obat-obatan, vitamin, sampai obat cuci hidung. Nah, di situ saya baru merasakan, oh ya, berarti ketika kita mau melayani, Tuhan itu gak tutup mata. Dia juga akan sediakan orang-orang untuk menolong kesulitan kita. Maka hendaknya Bapak Ibu, adik-adik yang terkasih, marilah kita saling melayani. Ya. Nah, yang kedua, mengasihi. Mengasihi itu dari kata dasar kasih ya. Artinya memberi bisa, mencintai bisa. Karena Allah kita adalah kasih, maka kita juga diminta untuk meneladani dengan mengasihi. Nah, kasih itu apa? Menurut Santo Paulus di dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4-5, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih tidak memegahkan diri, kasih tidak sombong, kasih tidak cemburu, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan itu semua ada di dalam karakter Tuhan Yesus. Nah, di dalam Efesus bab 5 ayat 2 juga dikatakan, hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Sehingga saudara-saudara, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi adalah lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi kalau kita mengenal Allah, pasti kita punya itu di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 7. Nah, mengikuti Yesus itu berarti mengasihi Bapa di surga juga semua orang, termasuk yang membenci dan memusuhi kita. Gampang enggak? Mengasihi yang memusuhi dan membenci kita gampang enggak? Susah ya. Tapi ada firman yang mengatakan, kalau engkau mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, terus apa jasamu? Bukankah orang-orang yang berdosa juga mengasihi mereka yang mengasihi dia? Jadi kita kalau mengasihi orang yang mengasihi kita gampang, betul? Tapi kalau mengasihi orang yang memusuhi kita, wah, sorry ya gitu ya. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Kita ingat, kita tadi anak-anak yang harus memancarkan wajah. Wah, sudah jatuh semua. Ya, kita harus menerima mereka sepenuhnya, mengasihi dengan tulus dan menganggap mereka sangat berharga, baik kita suka atau tidak, karena ini merupakan perintah Tuhan. Demikian juga dengan Yesus yang selalu mengasihi kita, tidak pernah berhenti sabar dengan kita. Kita ini banyak ngeyelnya pandai sama Tuhan. Aduh, terima kasih ya Pak Bu atas kejujurannya. Iya, orang Tuhan Yesus saja nggak berhenti sabar loh sama kita loh. Masa kita nggak mau mengasihi orang-orang yang sudah membenci dan memusuhi kita? Kasih itu, nah ini tadi sudah disebutkan ya, banyak sekali, murah hati, sabar dan sebagainya. Berikanlah kasih karunia Tuhan
kepada orang lain. M yang ketiga, mengampuni. Ini juga sama loh. Mengampuni itu mudah atau tidak? Ada yang bilang mudah? Lalu yang ditampilkan wajah Kristus ya, wah luar biasa Pak. Mengampuni itu mudah kalau diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Betul apa betul? Betul. Nah, Yesus bilang apa? Mengampuni itu diteladankan oleh Tuhan Yesus. Dia sudah mengampuni orang-orang tadi ya, yang menyiksa, menghina, menyalibkannya, bahkan masih bisa mendoakan kepada Bapaknya di surga. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini teladan yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mengampuni itu membutuhkan ketulusan dan kerendahan hati. Sebagaimana Allah di dalam Yesus telah mengampuni dosa kita, maka hendaknya kita juga mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Bapak Ibu tentunya sering berdoa Bapak kami, betul? Ada kata-kata apa di situ? Betul, terima kasih Ibu. Pertanyaannya, sudah dilakukan belum? Jadi doa itu jangan hanya sekedar hanya sekedar ucapan ya, tapi benar-benar kita lakukan. Nah, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Ini yang ngomong Tuhan ya, bukan saya. Nah, bagaimana supaya kita bisa meneladani M3 tadi? Yang pertama, yaitu kita mengenal dan tinggal di dalam yang benar. Siapa yang benar? Yesus Kristus. Kalau kita mengenal Tuhan Yesus dengan baik, maka kita akan mengenal karakternya, cara hidupnya, prinsip hidupnya. Sama seperti kita dengan pasangan. Di sini ada yang pasangan? Suami istri? Banyak. Banyak ya? Banyak. Banyak sekali. Oke. Kalau kita dengan pasangan kita semakin mengenal, itu kita kan semakin tahu karakter pasangan kita, betul ya? Kebiasaannya, terus kesukaannya. Bapaknya pulang kerja, oh suamiku kalau pulang kerja dia suka sekali kalau aku menyediakan teh buatnya. Wah, langsung dibuatin, dibuatin. Teh pahit atau manis Pak? Aduh, ibu-ibunya biar sepahit hati. Enggak lah, ini hati yang tulus banget. Ya, kita semakin tahu demikian juga kita dengan Yesus Kristus. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengerti. Bagaimana cara mengenalnya? Baca kitab suci, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kan ada lagunya tuh, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Bener enggak? Sudah direnungkan? Baru mau? Enggak ya, nanti mulai malam ini semuanya buka kitab suci ya, baca firman gitu ya. Terus kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, yaitu berdoa, dan sebisanya bisa lebih sering berekaristi ya, karena dengan berekaristi berarti Tuhan juga tinggal di dalam kita. Nah, tinggal di dalam yang benar, karena Yesus itu juga merupakan pokok anggur yang benar. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dong seperti tanaman. Yang suka tanaman itu, kalau tanaman selama masih ada akarnya pasti akan memberikan nutrisi-nutrisi kan, ke batangnya, ke rantingnya, akhirnya bisa berdaun, berbunga, berbuah. Nah, saya itu juga punya tanaman apa ya namanya, pucuk merah, subur sekali.
Namun satu hari saya menemukan ada bagian yang mengering. Setelah saya lihat ternyata batangnya patah. Nah, karena firman ini begitu melekat di pikiran saya gitu ya. Saya tuh sambil motoli itu kan mau saya buang ya. Oh berarti gini ya. Kalau kamu nggak berbuah, nggak berbunga ini ya akan dipatahkan, akan dibuang, bahkan dibakar api. Nah, saya pun sambil ini ngambil yang bagian yang sudah membusuk mengering itu sambil ingat firman Tuhan. Nah, karena kan merenungkan terus firman Tuhan siang dan malam. Nanti Bapak Ibu juga pasti bisa. Yang kedua, meninggalkan dosa, mengejar kekudusan. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus berarti kita harus tenang dulu dari dosa. Karena Yesus itu tidak punya dosa ya. Yang membedakan dengan kita, Yesus itu tidak punya dosa. Kalau kita masih ada kecenderungan berbuat dosa, namanya konkupisenssi. Kalau Yesus tidak berbuat dosa dan kita mengejar kekudusan. Nah, saat itulah peran Roh Kudus yang akan mengajar dan mengingatkan kita. Ketika hidup kita mulai melenceng, mulai mau berbuat dosa, itulah Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Ketika kita sudah mau terpancing emosinya, ketika kita sudah mau marah-marah, ada firman Tuhan keluar. Misal di Amsal 14 ayat 17. Apa itu bunyinya, Pak? Bu, ada yang tahu? Nggak hafal ya? Oke, saya bacakan. Saya juga nggak hafal soalnya. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Nah, daripada dikatakan bodoh, mending sabar ya Pak. Ya, itu firman Tuhan yang keluar. Nah, untuk lebih mendalami peran Roh Kudus di dalam hidup kita, Bapak Ibu semua kan sudah ikut SHDR besok. Cuma sepertinya ada SHDR ya, Bu ini ya. Ayo ikut ya semuanya ya. Sudah daftar? Masih bisa daftar? Oh bisa, berarti mulai malam ini yang belum daftar ya ke Bu ini bisa. Bisa ya Bu? Bisa. Di situ Roh Kudus yang akan membimbing kita, menuntun kita bagaimana hidup sebagai anak-anak Allah. Ya, nanti diperdalam lagi di SHDR. Dan yang ketiga, menjalankan apa yang jadi perintahnya. Tadi sudah ya tahu ya perintahnya ya, hukum kasih, termasuk kita mau memikul salib. Kita mau sabar di dalam penderitaan. Kadang-kadang orang itu kan nggak sabar ya di dalam penderitaannya. Kok Gusti kok uripku ini, terus kapan aku uripnya enak gitu. Ada yang gitu dah ya. Ya, itu Tuhan minta kita belajar sabar. Ingat ya, penderitaan itu hanya sementara. Kalau kita tetap setia, kita tetap percaya, nah, kelak kita akan mendapat kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan juga Yesus sangat memperhatikan kaum yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Dia juga memperhatikan orang-orang yang berdosa. Ya. Waktu saya masih berapa menit? 3 menit. Oh, tinggal 3 menit ya. Untuk mudah pertanyaan refleksi. Sudahkah kita punya karakter seperti Kristus? Sudahkah cara hidup kita seperti Kristus? Sudahkah kehadiran kita membawa dampak dan berkat keselamatan bagi orang lain? Kita sudah sampai di kesimpulan. Menjadi serupa Kristus bukan dimaknai secara fisik, yaitu meniru gaya dan penampilan Yesus. Serupa dengan Kristus artinya meniru cara hidup, serta prinsip-prinsip yang dipegang, dilakukan dan diperjuangkan oleh Yesus. Dengan kata lain, serupa Kristus berarti semakin meneladani hidupnya dalam melayani, mengasihi dan mengampuni sesama, juga meniru kepeduliannya, punya kasih yang besar, terutama kepada orang yang kecil, lemah, miskin, tersingkir dan difabel. Ada quote dari Santa Teresia dari Avila.
3, 2, 1. Terima kasih. Siap ya Bapak Ibu? Siap ya melakukan ini ya? Siap betul? Kok yang pemuda cuma lemes sih? Kok kayak enggak yakin gitu ya? Siap Bapak Ibu? Siap. Terima kasih. Kita mau tutup dengan menyanyikan lagu Melayani, Mengasihi, Mengampuni Lebih Sungguh. Boleh tim pujian saya panggil